melewati ribuan gunung dan lautan untuk mencarimu. Bagian 2. Bab 681. Memikirkan perkataan Abang Hansel yang dikatakan pada saat itu, Orila tanpa sadar memegang kalung yang berada di lehernya. Dahulu dia sama sekali tidak memikirkannya. Beberapa hari lalu dia baru menyadarinya. Di atas kalung itu terlukis tulisan Hansel yang begitu kecil, hampir tidak terlihat. Karena dia mengingat jika kalung itu merupakan kalung yang diberikan oleh Abang Hanselnya, maka dari itu beberapa tahun ini dia tidak akan melepaskan kalung itu, menganggapnya seperti barang berharga. Tidak peduli dia memakai baju apa, dia pasti bisa memadukannya dengan kalung ini. Karena ada orang yang memperhatikannya. Seluruh lingkungan sekolah menggunakan gaya antik itu. Dan semua orang itu memakai kalung yang sama dari seluruh penjuru dunia. Tetapi gambar yang berada di kalung mereka sama sekali tidak ada yang sama dengan gambar yang berada di atas kalungnya. Karena memperhatikan hal yang spesial ini dan dengan segera mencari tahu segala sesuatu tentang gambar yang berada di atas kalungnya, Orila membuka buku yang berada di dalam perpustakaan sekolahnya, lalu kembali mencari buku yang berada di perpustakaan rumahnya, dan masih mencarinya di perpustakaan besar di kota New York. Tetapi dia tetap tidak bisa menemukan apa-apa. Karena di toko buku dia juga tidak bisa menemukan apa yang dia ingin cari, Orila kembali mencarinya di internet. Mencari satu persatu dari dalam web internet. Akhirnya Tuhan mendengarnya. Dia mendapatkan sebuah petunjuk dari situs web yang mengumpulkan harta langka. Kalimat yang sangat singkat berkata jika gambar ini merupakan simbol resmi dari negara A. Karena gambar itu menunjuk negara A, Abang Hansel yang memberikan kalung spesial kepadanya pasti berada di negara A. Dan pada saat Orila berumur 18 tahun, dia menjadi tidak begitu sabar untuk pergi ke kota A untuk mencari keberadaan Abang Hanselnya. Orila, tidak apa-apa. Bukankah orang dahulu pernah berkata, asalkan kita berusaha, kita pasti akan bisa menemukan jarum di tumpukan jerami sekalipun. Kamu begitu menggunakan hati mencari Abang Hanselmu, kamu pasti bisa menemukannya. Tidak bisa membantu dia di dunia nyata, tetapi Lyota tetap memberikan dukungannya. Kamu seorang telur yang kebingungan. Apakah kamu sedang menenangkanku? Orila menurunkan kacamata hitamnya, menunjukkan kedua mata besarnya yang begitu jernih, dan berkata dengan tidak begitu pasti. Aku akan pasti bisa menemukan Abang Hanselku. Tetapi dia tetap saja tidak mempunyai petunjuk apapun. Di negara yang sebesar ini, hanya bermodalkan kalung yang bahkan tidak mengetahui nama lengkapnya. Bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas wujud orang itu. Maka dari itu, hal ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Hanya bisa dilakukan dengan perlahan-lahan. Meskipun umurnya masih begitu muda, tetapi dia menuruni sifat ayahnya. Dari kecil hingga besar, dia selalu melakukan sesuatu dengan membuat rencana terlebih dahulu, menghemat waktu dan tenaga. Kali ini, dia mencari Abang Hansel dengan sedikit tergesa-gesa, tidak memperhitungkan akibatnya. Tetapi dia sama sekali tidak merasa menyesal melakukan hal seperti ini. Dia sudah berumur 18 tahun. Dia bisa menanggung apa yang diperbuatnya. Terlebih lagi, dia mengetahui apa yang dia inginkan. Lyota tidak berdaya menggeleng-gelengkan kepalanya. Orila, aku mengkhawatirkanmu. Orila memegang bahu Lyota dan berkata, jangan berkata hal ini kepadaku.
Aku sudah beberapa jam tidak makan. Kita pulang dulu mencari rumah makan. Setelah aku merasa kenyang, baru kita membahas hal lainnya. Aku tahu kamu sangat suka makan. Aku sudah menyiapkannya dari awal. Lyota sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun dalam menemukan Abang Hansel. Tetapi sebagai seorang pecinta makanan, dia cukup pandai mencari makanan. Di ibu kota negara A ini, tidak peduli dimanapun, asalkan terdapat makanan, tidak ada yang tidak bisa ditemukan Lyota. Akhirnya, kamu melakukan sesuatu yang membuatku puas. Mari, kita pergi. Orila membawa Lyota berlari, mengubah auranya yang begitu elegan dan lembut tadi menjadi seseorang yang aktif sesuai dengan umurnya saat ini. Ibu kota negara A, Istana Utara. Istana Utara terletak di pusat kota dengan penuh penjagaan yang begitu ketat. Terdapat 24 jam patroli khusus yang berada di daerah sekitarnya. Merupakan kantor presiden negara A. Beberapa hari ini, penjagaannya menjadi semakin ketat. Dikatakan begitu banyak pasukan khusus yang telah dipindahkan untuk menjaga bagian depan. Dan 360 derajat tanpa jalan buntu, menjaga keselamatan presiden. Alasannya hanya satu, karena presiden yang lama ingin mengundurkan diri dan diganti dengan presiden yang baru. Dan melalui tiket pemilihan seluruh penduduk negara kota A. Anak ketiga dari presiden memiliki nilai yang paling besar, yaitu 60% dari jumlah tiket yang ada. 2 hari lagi adalah hari di mana presiden baru memulai tugasnya secara resmi. Seluruh dunia sedang menaruh perhatiannya pada hal ini. Dan karena itu juga penjagaan menjadi semakin diperketat. Pada saat sekelompok orang sedang sibuk menentukan pekerjaan presiden yang baru, terdapat seorang pemuda yang berjalan dengan cepat merasa cemas. Datang ke dalam ruang presiden, masuk tanpa mengetuk pintu sama sekali. Pada saat pintu itu terbuka, terlihat presiden sedang melakukan rapat. Ingin pergi dari sana, tetapi sudah tidak sempat lagi, dan hanya bisa mengucapkan kata hormat. Tuan Presiden. Perkataannya belum selesai yang dia ucapkan. Presiden sudah menggerakkan tangannya, menyuruhnya berhenti berbicara. Tuan Presiden menandatangani sebuah file dan membubuhkan stempel pribadinya dan memberikannya kepada sekretarisnya, lalu berkata, "Keputusannya sudah ditetapkan seperti ini. Kalian bisa keluar terlebih dahulu." Baiklah. Sekretaris mengambil file tersebut dan membawa sekelompok orang itu memberi hormat dan keluar dari sana. Menunggu hingga sekelompok orang itu pergi, tatapan mata presiden langsung mengarah kepada lelaki yang tadi baru saja masuk ke dalam ruangannya. "Bicaralah." Lelaki itu dengan segera berkata, "Lyota sudah membawa Nona Tanjaya pulang dengan selamat ke dalam kediaman rumahnya." "Baik, kerja yang bagus." Presiden mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tidak berbicara terlalu banyak. Lelaki itu kembali menambah beberapa kalimat. "Aku sudah melakukannya sesuai perintahmu. Menyuruh beberapa orang untuk melindungi dia selama dia berada di negara A, dan pasti akan memastikan keselamatannya." Setelah mendengar perkataan lelaki itu, mata presiden berkedip. Tidak marah, tetapi sedikit memaksa. Lelaki itu juga tidak mengetahui apa yang ingin ditunjukkan oleh presiden, dan dengan keberaniannya bertanya kepada presiden, "Presiden,
Katakan saja jika ada tugas yang ingin Anda berikan kepadaku." Presiden tertawa. Dengan tidak tergesa-gesa bertanya, "Rick, sudah berapa lama kamu bekerja di bawahku?" Rick tidak berpikir terlebih dahulu dan langsung menjawab, 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan? Presiden kembali mengulangi apa yang dikatakan dengannya dan kembali bertanya, "Waktu 5 tahun bukanlah waktu yang panjang. Tetapi aku bahkan sudah menyerahkan hal ini kepadamu. Apakah kamu tahu kenapa?" Rick mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kami keluarga Lin masih bisa memberi layanan kepada negara. Semua karena berkat Presiden. Anda telah memberikan banyak kesempatan dan bantuan kepada keluarga ini. Aku, Rick, tidak akan bisa melupakannya." Presiden berkata, "Masalah beberapa tahun yang lalu, pada saat keluarga Lin dibelenggu, aku yang berdiri dan berbicara untuk kalian. Hanya segalanya tidaklah hitam ataupun putih. Bukan siapa mereka. Tetapi yang benar-benar menyelamatkan keluarga Lin bukanlah orang lain, tetapi kalian sendiri. Beberapa tahun ini, kualitas keluarga Lin kalian bagaimana, semua orang mengetahuinya dengan jelas. Pada saat keluarga Lin dibelenggu, itu merupakan hal yang dilakukan oleh anak tertua dari presiden yang lalu. Pada saat itu semua orang mengetahui hari di mana keluarga Lin dibelenggu. Hanya anak ketiga dari presiden yang membantu keluarga Lin untuk berbicara. Pada saat itu anak ketigalah yang membantu keluarga Lin membersihkan semua tuduhan. Tetapi hal itu juga diakibatkan dia dikurung oleh kakak tertuanya selama setengah tahun. Dan sejak saat itu, keluarga Lin sudah membuat keputusan. Tidak peduli akan menjadi sapi ataupun kuda, mereka pasti akan selalu mendengar perkataan anak ketiga presiden. Berpikir hingga hal ini, tiba-tiba Rick mengerti. Presiden memberikan tugas ini kepadanya bukan untuk menyuruh keluarga Lin membalas budinya, tetapi karena presiden percaya kepada mereka, baru bisa menyerahkan orang penting di matanya di bawah perlindungan keluarga Lin.